Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di udara, Handong memegang lencana Master Asosiasi Alkemis yang dibuat khusus. Dengan sebuah pikiran, sejumlah besar kekuatan spiritual segera menyembur keluar dari antara alisnya. Ketika kekuatan spiritual yang menakutkan dari seorang alkemis tingkat 5 menyembur keluar, itu menyebabkan ruang di sekitarnya melonjak hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis tingkat 5, kekuatan spiritual yang begitu kuat benar-benar dapat dikatakan sangat menakutkan. Gumam Shoyen. Pada saat ini, lelaki tua itu juga mengulurkan dua jarinya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual yang kuat segera berkumpul di ujung jari lelaki tua itu. Kekuatan spiritual itu secara bertahap menggumpal dan berubah menjadi penusuk tajam yang tampak nyata. Handong berkonsentrasi mengendalikan penusuk di ujung jarinya dan menghentikannya di posisi yang hanya berjarak 1 inci dari lencana alkemis. Setelah itu, tatapannya beralih dan menatap Shoyen. Teman kecil Shoyen, menurut aturan aliansi alkemis, rencana ini harus diukir dengan kata-kata eksklusif seorang alkemis. Kamu dapat memilih satu kata, ucap Handong. Mendengar ini, Shoyen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Matanya menoleh dan dia mengingat saat pertama kali bertemu Zoutai. Rencana alkemis Zoutai juga memiliki sebuah kata terukir di atasnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Shoyen menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua di depannya dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu, wakil ketua, tolong ukir kata Yan untuk junior ini," ucap Shoyen. Shoyen adalah seorang alkemis dan memiliki api surgawi. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata api. Tentu saja akan jauh lebih baik jika kata api diukir pada lencana alkemisnya. Oke, Handong mengangguk. Segera dia menggunakan dua jari untuk mengendalikan penusuk dan mulai mengukirnya pada lencana alkemis. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu akhirnya menyerahkan lencana alkemis itu kepada Shoyen. Melihat kata Yan yang berani dan kuat terukir di lencana itu, sudut mulut Shoyen tanpa sadar tersenyum. Mulai hari ini, ia dapat dianggap telah resmi bergabung dengan aliansi alkemis. Tidak seperti orang biasa, mereka yang menerima undangan tentu memiliki status yang lebih tinggi di aliansi alkemis daripada mereka yang mendaftar untuk bergabung. Terlebih lagi, karena orang yang mengundang mereka, orang-orang ini seringkali menerima manfaat yang lebih baik di aliansi alkemis. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang ingin bergabung dengan aliansi alkemis. Sambil memegang lencana di tangannya, Shoyen tersenyum saat melihat keempat orang di depannya. Pada saat ini, wajah keempat orang ini tampak memerah. Banyak tatapan menatap tajam ke arah Shoyen. Jika tatapan bisa membunuh, kemungkinan besar Shoyen akan mati 1000 kali. 4 pemimpin sekte, apakah ada hal lainnya? Handong juga menoleh dan menatap keempat orang itu dengan senyum di wajahnya. Sebelumnya, Shoyen sendirian. Namun sekarang, setelah ia bergabung dengan aliansi alkemis, Handong punya alasan untuk bertindak atas namanya. Meskipun keempat orang di depannya memiliki status yang luar biasa, jika mereka ingin bergerak melawan orang-orang dari aliansi alkemis, mereka harus mempertimbangkannya dengan seksama. Saat ini, keberadaan Handong merupakan ancaman besar bagi mereka. Jangan bilang kita harus pergi dengan wajah kotor. Keempat orang itu memikirkan hal ini dalam hati mereka. Hati mereka sangat tidak rela. Seekor bebek yang dimasak telah terbang menjauh dari mulut mereka. Perasaan ini adalah yang paling menyebalkan. Jika tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Selamat tinggal. Melihat keempat orang di depannya tidak bergerak, Handong langsung tersenyum. Matanya menunjuk ke arah Shoyen di sampingnya. Shoyen juga tersenyum dan mengangguk. Keduanya bergerak bersama dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tepat saat keduanya berbalik dan hendak pergi, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Seketika, mereka saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka berbalik dan menatap keempat orang di belakang. Jangan bilang kalau kalian berempat masih punya sesuatu untuk dikatakan. Ekspresi kejam di wajah tua Handong sedikit suram. Nada bicaranya agak tidak sabar saat dia bertanya. Jinsen melangkah maju. Matanya menyipit saat dia menatap dua orang di depannya. Karena Shoyen telah bergabung dengan aliansi alkemis. Jika kita terus menyerangnya, itu akan menjadi tindakan yang tidak masuk akal bagi kita. Namun, kamu juga harus tahu bahwa 4 sekte besar kita telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk makam kuno Tianju. Jika bukan karena kemunculanmu hari ini, Shoyen dan skill langkah pemusnah langit akan menjadi milik kita, ucap Jinsen. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Handong menyipitkan matanya saat bertanya.
Sekarang Shoyan sudah menjadi anggota aliansi alkemis. Kita tidak bisa melanjutkan masalah ini dengannya. Namun, jika Shoyan bersedia menyerahkan langkah pemusnah langit kepada kita bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Di masa depan, kita tidak akan menjadi musuhnya, ucap Chen Zhen. Ekspresi Shoyan langsung menjadi suram saat kata-kata ini diucapkan. Handong di sampingnya tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Jika kamu tidak bersedia, maka Ketua Han, hari ini 4 sekte besar kami hanya dapat menyinggungmu. Tanpa menunggu Shoyan berbicara, wajah Chen Zhen berubah dingin. Aura di dalam tubuhnya juga menyembur keluar saat ini. Seketika, aura yang kuat menyebar ke segala arah. Di langit, para pemimpin dari 4 sekte besar masing-masing melepaskan aura yang kuat di dalam tubuh mereka. Aura keempat orang itu menyatu di ruang kosong dan menjadi semakin kuat. Mereka menekan Handong dan Shoyan dengan keras. Melihat kejadian ini, Handong langsung mendengus dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang kuat muncul dari antara alisnya. Kekuatan itu seperti tombak panjang dan dengan kuat memblokir tekanan dari keempat orang ini. Jangan bilang kalau keempat pemimpin sekte benar-benar ingin memulai perang dengan aliansi alkemis kita, ucap Handong. Meskipun dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir aura dan tekanan dari 4 dodi kelas atas, ekspresi Handong tampak buruk. Melawan 4 orang sendirian benar-benar terlalu berlebihan. Ketua Han, keempat sekte besar kita telah berulang kali menyerah karenamu dan aliansi alkemis. Sekarang, kita hanya berharap untuk mendapatkan langkah pemusnah langit dan membuka makam kuno Tianju. Ini tampaknya tidak terlalu sulit. Selama Shoyan bersedia menyerahkan langkah pemusnah langit, keempat sekte besar kita akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika dia tidak menyerahkannya, penjelasan seperti apa yang kita bawa ke sekte? Ucap Chen Zhen. Penjelasan? Sebagai pemimpin, apakah kamu masih perlu memberikan penjelasan kepada sekte tersebut? Handong mencibir. Kata-kata Chen Zhen hanyalah omong kosong. Sebagai pemimpin sekte yang bermartabat, mengapa dia perlu melaporkan semuanya kepada sekte? Kalau begitu, Ketua Han, kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Apapun yang terjadi hari ini, Shoyan harus menyerahkan langkah pemusnah langit. Tak lama kemudian, Chen Zhen berteriak keras. Matanya dengan cepat bertukar pandang dengan 3 orang di sampingnya. Dia langsung mengangguk dengan berat. Tubuhnya bergetar, dan doki dalam pusaran di tubuhnya melonjak keluar dengan lebih ganas. Seketika, aura yang keluar dari tubuh mereka berempat menjadi semakin menakutkan. Dalam beberapa tarikan nafas, tekanan spiritual Handong dengan cepat ditekan oleh upaya gabungan dari mereka berempat. Di bawah upaya gabungan dari 4 dodi kelas tinggi, aura dan tekanan yang terkumpul bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditahan oleh Handong sendiri. Pada saat inilah, Shoyan yang tadinya diam tiba-tiba bergerak. Orang bisa melihat pilar cahaya api putih pekat terpancar dari tubuh Shoyan. Aura dan tekanan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok manusia besar yang agak ilusi berdiri di belakang Shoyan. Kekuatannya yang kuat bersama dengan tekanan spiritual Handong benar-benar mendorong kembali aura yang telah mereka berempat bentuk bersama. Tak lama kemudian, tekanan spiritual yang kuat lainnya meletus dari tubuh Shoyan, sementara ekspresi mereka berempat berubah. Tekanan itu melesat maju. Suara teredam pun terdengar. Aura gabungan dari 4 ahli dodi kelas atas itu dihancurkan dengan paksa oleh Shoyan dan Handong. Apa? Ekspresi terkejut muncul di wajah kelima orang di langit termasuk Handong. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Shoyan. Dengan mengandalkan kekuatan dodi bintang 5 dan tekanan spiritual Handong, dia benar-benar mampu menghalangi aura dan tekanan keempat orang ini. Shoyan menatap mereka dengan wajah dingin. Dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah cahaya berkelap-kelip di telapak tangannya. Seketika, sebuah gulungan muncul di tangan Shoyan. 4 pemimpin sekte, langkah pemusnah langit saat ini ada di tanganku. Jika kalian memang memiliki kemampuan, majulah dan ambillah. Tangan Shoyan memegang erat gulungan itu dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Tatapannya dingin saat menyapu ke 4 orang di sekitarnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat mereka segera pulih. 4 mata yang dipenuhi dengan panas membara langsung menatap gulungan di tangan Shoyan. Shoyan, cepat serahkan langkah pemusnah langit. Jika kau ingin hidup, cepat serahkan langkah pemusnah langit. Mata keempat orang itu memancarkan cahaya saat mereka menatap gulungan di tangan Shoyan dengan seksama. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya, langkah pemusnah langit telah muncul di depan mata mereka. Selama mereka memperoleh langkah pemusnah langit, mereka tidak hanya akan mampu membuka makam kuno Tianju, tetapi mereka juga akan mampu meminjam kekuatan misterius dari langkah pemusnah langit untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Mereka bahkan mungkin mampu melompat untuk menjadi pemimpin dari 4 sekte besar dan menekan 3 sekte besar lainnya. Bagaimana mereka bisa tetap tenang saat memikirkan hal ini? Mereka berempat tidak sabar untuk melangkah maju dan merebut langkah pemusnah langit dari tangan Shoyan. Namun, ekspresi wajah Shoyan tiba-tiba berubah dingin. Di saat berikutnya,
Tangan yang memegang gulungan itu mengencang. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan segera menghancurkan langkah pemusnah langit. Saat berbicara, lengan Shoyan bergetar dan gulungan di tangannya juga bergetar beberapa kali. Keempat orang di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka melihat ini dan buru-buru mundur dengan gelisah. Pada saat yang sama, mulut mereka berulang kali menasihati Shoyan untuk tidak menghancurkan langkah pemusnah langit. Melihat ini, Shoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka, tetapi sekelompok orang ini benar-benar bereaksi sangat keras. Tampaknya mereka benar-benar khawatir tentang langkah pemusnah langit ini. Shoyan, selama kamu bersedia menyerahkan langkah pemusnah langit, kita bisa membicarakan semuanya. Selama kamu menyerahkan langkah pemusnah langit, kita bisa melupakan semua yang terjadi di antara kita di masa lalu, ucap Chen Zhen. Mendengar ini, wajah Shoyan dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa dingin. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyebutkannya, tetapi bagaimana Shoyan bisa membiarkan mereka begitu saja? Setelah bertahun-tahun, kedua belah pihak telah mencapai keadaan di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Mengatakan bahwa mereka akan melupakannya sekarang adalah hal yang menggelikan. 4 pemimpin sekte tidak perlu bersusah payah. Aku pasti tidak akan menyerahkan langkah pemusnah langit, ucap Shoyan. Tatapan mata keempat orang itu menjadi tumpul. Niat membunuh di hati mereka sekali lagi bangkit. Namun, aku bisa memberimu pilihan. Shoyan mengabaikan tatapan mereka yang dipenuhi niat membunuh saat dia melanjutkan berbicara. 1 tahun kemudian, aku akan berada di pintu masuk makam kuno Tianju. Jika semua orang hadir pada saat itu, aku dapat bergandengan tangan dengan kalian semua untuk membuka pintu masuk makam kuno Tianju. Jika tidak, kalian juga dapat memilih untuk tidak mengambil apapun hari ini dan tidak memperoleh apapun setahun kemudian, ucap Shoyan. Apa kau mengancam kami? Ucap mereka berempat. Bukankah kau juga ingin mengancam kami sebelumnya? Shoyan membalas dengan tawa dingin. Seketika, mereka berempat tidak berani bergerak lagi. Melihat langkah pemusnah langit sudah begitu dekat, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka berempat hanya menggertakkan gigi karena marah. Keempatnya terdiam cukup lama. Setelah berdiskusi satu sama lain, mereka akhirnya menganggukkan kepala tanpa daya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Setahun kemudian, kita akan bertemu di luar makam kuno Tianju. Melihat mereka berempat menganggukkan kepala, hati Shoyan pun ikut merasa lega. Ia tersenyum sambil menatap Handong di sampingnya. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu. Namun sesaat kemudian, suara tidak sabar itu terdengar lagi. Mendengar ini, wajah Shoyan dan Handong menjadi gelap saat mereka berbalik lagi. Tatapan Shoyan yang sangat dingin langsung tertuju pada Chen Zhen. Dia sudah sangat jijik dengan suara orang ini. Kami dapat berjanji bahwa kita akan bertemu di luar makam kuno Tianju setahun kemudian. Namun, dapatkah kamu menjamin bahwa kamu pasti akan pergi pada saat itu? Ucap Chen Zhen. Apa yang kamu inginkan? Wajah Shoyan menjadi gelap saat dia berbicara dengan nada tidak sabar. Bersumpah atas sumpah hukum kilat. Begitu kata-kata ini diucapkan, 3 orang di sampingnya juga menatap Shoyan pada saat yang sama. Kekhawatiran Chen Zhen bukan tanpa alasan. Hanya ketika Shoyan bersumpah pada sumpah hukum kilat, mereka dapat benar-benar mempercayai kata-kata Shoyan. Hahaha. Baiklah, tidak sopan jika tidak membalas. Bagaimana kalau kita bersumpah pada sumpah hukuman kilat bersama? Shoyan menyeringai, senyumannya mengandung sedikit senyum aneh. Mendengar ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Namun, pada akhirnya, mereka tetap menghela nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, ucap mereka berempat. 4 pemimpin sekte, karena kalian ingin bersumpah pada sumpah hukuman kilat, aku juga ingin mengajukan satu permintaan kepada kalian. Shoyan membuka mulutnya. Dia mengangkat gulungan di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kata-kata ini mungkin tampak seperti sebuah diskusi, tetapi makna di dalamnya ada sesuatu yang dapat dipahami dengan jelas oleh semua orang yang hadir di sana. Mendengar perkataan Shoyan, Chen Zhen dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan ekspresi muram. Namun, ketika mata mereka menyapu langkah pemusnah langit, mereka hanya dapat menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam, katakan saja, asalkan tidak terlalu banyak, kita bisa menyetujuinya, ucap mereka berempat. Hehehe, permintaanku tidak sulit bagi kalian berempat, malah bisa dibilang sangat sederhana. Setahun kemudian, setelah kita memasuki makam kuno Tianju, kalian sedikit tidak akan bisa menyerangku, ucap Shoyan. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ekspresi muram di wajah mereka berubah lagi. Sepertinya kalian berempat tidak mau. Dengan ekspresi dingin, tangan Shoyan yang memegang gulungan itu mengencang. Kelima jarinya mengencang, dan suara gesekan yang berderit itu tersampaikan ke telinga keempat orang itu. Seketika, hati Chen Zhen dan 3 orang lainnya menegang. Mereka mengatupkan gigi dan buru-buru setuju. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, ucap mereka berempat.
Sekarang, karena langkah pemusnah langit sudah berada di tangan Shoyan, meskipun mereka 100 kali tidak mau, demi memperoleh kesempatan untuk mendapatkan langkah pemusnah langit, mereka berempat hanya bisa menyetujui permintaan Shoyan berulang kali. Mengikuti keinginan Shoyan, mereka berempat bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Kemudian, giliran Shoyan, setelah bersumpah pada sumpah hukuman kilat, Jensen dan 3 orang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak menangkap Shoyan dan tidak memperoleh langkah pemusnah langit, setidaknya mereka memiliki sesuatu untuk dinantikan. Setelah 1 tahun, makam kuno Tianju akhirnya akan dibuka. Pada saat itu, harta karun kuno di makam kuno akan digunakan oleh 4 sekte besar. Pada saat itu, status 4 sekte besar di wilayah barat pasti akan kembali. Wilayah barat benar-benar akan menjadi dunia mereka. Bagaimana, keempat pemimpin sekte, bisakah kita pergi sekarang? Setelah beberapa lama, Handong kembali membuka mulutnya. Kali ini, Jensen dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti mengganggu. Tanpa menunggu Shoyan pergi, mereka berbalik dan pergi ke arah asal mereka. Baru ketika keempat sosok itu telah sepenuhnya lenyap dari jangkauan persepsi Handong, barulah Handong menoleh dan menatap Shoyan dengan senyum ramah di wajahnya. Hahaha, teman muda juga orang pemberani. Di seluruh wilayah barat, kau adalah orang pertama yang dilihat lelaki tua ini, yang mampu memaksa mereka berempat mundur. Tatapan lelaki tua itu menyapu tubuh Shoyan saat dia tanpa sadar berseru. Kekaguman dalam nadanya tidak disembunyikan sedikit pun. Senior pasti bercanda. Junior ini hanya mengandalkan langkah pemusnah langit untuk membuat mereka ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Mengingat keserakaan orang-orang ini, jika langkah pemusnah langit tidak cukup untuk menggerakkan mereka, mereka pasti sudah bergerak lebih awal. Ucap Shoyan. Hahaha, teman muda terlalu rendah hati. Orang yang tertawa sampai akhir adalah pemenangnya. Berdasarkan kejadian hari ini, kamu sudah menang karena berhasil memaksa mereka mundur. Handong membelah jenggotnya dengan lembut. Tawanya membuat Shoyan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melihat ke arah mereka berempat pergi sambil mengerutkan kening dan berpikir keras. Meskipun kelompok Jensen telah meninggalkan tempat ini untuk sementara, Shoyan yakin bahwa mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Hal ini terutama berlaku untuk Yeloutian. Dia telah menyembunyikan dirinya paling dalam di antara 4 sekte besar. Semua orang mengira bahwa dia hanyalah seorang dodi bintang 7. Begitu dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, kemungkinan besar itu akan menjadi akhir bagi 3 sekte besar lainnya. Namun, Shoyan tidak tahu apakah Yeloutian akan mengikutinya sendirian. Ia percaya bahwa mengingat karakter orang itu, ia tidak akan khawatir tentang apakah langkah pemusnah langit dapat dipertahankan. Terlebih lagi, Shoyan mampu merasakan aura aneh dari tubuh Yeloutian saat berhadapan dengannya. Aura itu membuat Shoyan merasa sangat familiar. Namun, ia tidak dapat mengingat kapan ia pernah melihatnya sebelumnya. Kemungkinan besar, Yeloutian ini bukan orang biasa. Identitasnya jelas tidak sesederhana berasal dari salah satu dari 4 sekte besar. Sayangnya, Shoyan tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai hal ini. Saat ini, Shoyan hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Jika badai yang akan datang ada sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dihindarinya, ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tumbuh dalam badai, bukankah Shoyan selalu seperti ini? Hahaha, teman muda Shoyan. Sekarang mereka sudah pergi, aku yang tua juga harus pergi. Kali ini, aku yang tua memang keluar untuk menyelesaikan beberapa masalah. Hanya saja, aku tidak menyangka akan bertemu dengan teman muda Shoyan secara kebetulan. Sekarang masalah ini sudah diselesaikan. Aku yang tua juga harus pergi, ucap Handong. Mendengar kata-kata ini, Shoyan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu. Nada bicaranya penuh hormat. Aku masih harus berterima kasih kepada tetua atas bantuanmu hari ini. Jika ada hari lain, junior ini pasti akan membalas budi ini, ucap Shoyan. Teman muda, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Alasan mengapa aku yang tua ini turun tangan adalah untuk mengundangmu bergabung dengan aliansi alkemisku. Karena kita berdua adalah anggota aliansi alkemis, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengulurkan tangan saat melihatmu dalam kesulitan. Benar sekali, markas besar aliansi alkemisku berada di wilayah Gurun Barat. Jika kamu menemui kesulitan selama perjalanan ini, kamu bisa pergi ke aliansi alkemis. Selama kamu mengeluarkan rencana alkemis di tanganmu, tentu saja akan ada orang yang akan membantumu, ucap Handong. Mendengar perkataan Handong, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka bahwa markas besar aliansi alkemis akan benar-benar didirikan di wilayah Gurun Barat. Terima kasih tetua atas pengingatmu, jawab Shoyan. Mendengar ini, lelaki tua itu membelah jenggotnya dengan satu tangan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum damai saat dia menganggukkan kepalanya. Lelaki tua itu tersenyum sambil memberikan beberapa instruksi lagi kepada Shoyan. Setelah itu, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Dalam sekejap mata, hanya Shoyan yang tersisa di langit luas.
Shoen menghela nafas panjang. Namun, batu berat yang menekan hatinya masih belum turun. Sebaliknya, setelah kepergian Handong, hati Shoen terasa lebih berat. Dia samar-samar mendapat firasat bahwa perjalanan ke wilayah gurun berat ini tidak akan semulus yang dibayangkannya. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Shoen menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Sosoknya melesat saat ia sekali lagi mendarat di kota di bawah. Saat beberapa orang di langit mulai bubar, tatapan penasaran di kota di bawah juga berangsur-angsur menghilang. Mengenai semua ini, semua orang tampak sudah terbiasa dengan hal itu, seolah-olah mereka sedang menonton drama yang membosankan. Saat semuanya tampaknya telah berakhir, sosok Yelotian muncul di puncak gunung beberapa ribu mil di tenggara, kota Sahebu. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam berdiri di atas tebing. Bayangan itu menatap sosok Yelotian dari jauh sambil mengeluarkan teriakan aneh. Bayangan itu tampaknya sudah tidak sabar dengan keterlambatan Yelotian. Terima kasih semua sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.